Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datuk Supriyanto, SPDMT, dosen tetap pada program studi S1 Informatika Universitas Hayam Perbanas. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Internet of Things, dengan kode mata kuliah IF 72151. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Informatika semester 7 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Internet of Things bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami konsep dasar, arsitektur, dan teknologi pendukung Internet of Things sebagai sistem yang menghubungkan berbagai perangkat untuk saling bertukar data melalui jaringan. Mahasiswa juga akan mempelajari konsep dan arsitektur IoT, protokol komunikasi, sensor dan aktuator, embedded system, gateway IoT, platform IoT, serta pemanfaatan API dalam pengembangan sistem IoT. Selain memahami konsep, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan fungsi setiap komponen pada arsitektur IoT, serta merancang dan membangun sistem Internet of Things berdasarkan studi kasus yang ada. Pembelajaran Internet of Things mencakup beberapa materi, di antaranya konsep dasar Internet of Things, arsitektur Internet of Things, teknologi pendukung Internet of Things, sensor dan aktuator, embedded system, gateway Internet of Things, platform Internet of Things, application programming interface, perancangan perangkat keras IoT, perancangan perangkat lunak IoT, dan integrasi sistem IoT. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RS meliputi CPL 2 menguasai konsep dan prinsip arsitektur, sistem, dan jaringan komputer berbasis sistem logika dan komputasi berbasis jaringan yang meliputi bidang komputasi terdistribusi, komputasi bergerak, dan komputasi multimedia yang mencakup teknologi Internet of Things dan komputasi berbasis cloud serta keamanan informasi dan jaringan dalam bidang bisnis. CPL 3 menguasai konsep dan prinsip-prinsip perancangan dan pembangunan perangkat lunak berbasis aplikasi web dan mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang meliputi metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, serta secara teknis maupun manajerial dalam bidang bisnis. CPL 6 mampu menerapkan arsitektur komputer, membangun jaringan komputer, menguasai prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang berkinerja tinggi dan aman, serta menerapkan konsep komputasi berbasis jaringan untuk merancang algoritma penyelesaian masalah komputasi dalam bidang bisnis. CPL ke-7 mampu merancang, membangun, dan menganalisa perangkat lunak dalam bidang bisnis berbasis web dan mobile sehingga menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kualitas baik secara teknis dan manajerial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Internet of Things sebagai berikut. CPNK 1, mahasiswa mampu memahami konsep IoT. CPNK 2, mahasiswa mampu mendemonstrasikan peranan setiap layer IoT. CPNK 3, mahasiswa mampu membangun sistem Internet of Things secara utuh dalam suatu studi kasus permasalahan di industri, bisnis, dan perbankan. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan tatap muka di kelas dan di LMS madekulon.perbanas.ac.id melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab serta praktik dan tugas. Adapun media pembelajaran menggunakan simulator online Walkme dan platform Arduino IDE. Metode penilaian memuat 4 aspek. Yang pertama, soft skill dan keaktifan 20%, kuis 20%, tugas 30%, dan ujian 30%. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku karya saya,
kolaborasi dengan salah satu dosen bidang jaringan dengan judul buku Ajar Internet of Things, Teori, Konsep Teknologi, dan Aplikasi Nyata. Berikut video pembelajarannya, mari kita simak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Baik ya, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, kita memasuki materi di pertemuan ke-11 ya, dari mata kuliah Internet of Things. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah perancangan perangkat keras IoT. Jadi kan sebelum teman-teman nanti atau goals dari mata kuliah ini kan membuat project IoT ya secara utuh, mulai dari hardware-nya, kemudian nanti dari database sampai ke layanan aplikasinya, baik itu web ataupun mobile. Nah, di tahapan awal ini kita akan belajar melakukan perancangan perangkat keras IoT. Jadi teman-teman kan sebelumnya kan sudah mendapatkan materi layer-layer apa saja pada IoT ya. Misal mulai dari layer physical sampai layer application. Nah, mungkin masih ada yang ingat teman-teman materi apa saja sih yang sudah teman-teman dapatkan sebelum kita masuk ke materi ini? Oke, siapa? Mila. Oke, gimana Mila? Nah, materi sebelumnya itu ada analisis sistem yang buat kita menganalisis sistem apa saja yang kita pakai, terus ada sensor, ada gateway, sama ada API. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Mila ya, bahwasanya materi kita sebelum materi pada pertemuan hari ini telah disampaikan materi terkait sensor, ya, kemudian microcontroller apa yang digunakan, kemudian database-nya apa, hingga komunikasinya dengan layanan web atau layanan aplikasi supaya data sensor itu bisa terkirim, kita bisa menggunakan API. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini teman-teman yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan ya perangkat keras Internet of Things. Ya. Jadi sebelum nanti teman-teman membuat database-nya dan layanan aplikasinya, teman-teman terlebih dahulu membuat desain perangkat kerasnya. Nah, lalu apa saja sih tahapan perancangan perangkat keras ya pada sistem IoT? Baik, sebelum masuk ke situ, ini ada gambaran teman-teman. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya? Di sini dapat kita lihat ada beberapa layer ya. Ada layer physical. Layer physical itu dimulai dari perangkat kerasnya, yaitu sensor BHT22 yang fungsinya itu untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Ya. Hingga nanti datanya itu akan diolah oleh microcontroller ya, yang dalam hal ini di contoh ini menggunakan ESP32. Jadi kita memanfaatkan media komunikasi Wi-Fi pada ESP32 untuk mengirimkan datanya itu ke database. Ya, database-nya di contoh ini saya menggunakan Firebase. Firebase itu salah satu database online ya, yang kita bisa buat secara online melalui linknya itu Firebase. Nanti teman-teman searching aja Firebase di Google nanti akan muncul. Hingga nanti data yang tersimpan di database itu akan ditarik ke layanan aplikasinya, baik itu mobile maupun web. Ya. Di mobile atau web ini teman-teman bisa menggunakan framework seperti Laravel atau Printer ya, untuk bisa menampilkan data-data sensor yang sudah dioles oleh microcontrollernya, hingga nanti datanya itu bisa ditampilkan atau bisa dinikmati oleh user itu. Nah, bukan hanya sebatas untuk memonitoring data gitu ya. Jadi tujuan IoT itu teman-teman bisa melakukan atau bisa mendapatkan suatu insight atau suatu rekomendasi dari hasil analisa yang dilakukan oleh kecerdasan buatan. Artinya teman-teman bisa memasukkan unsur kecerdasan buatan di dalam teknologi Internet of Things untuk mendapatkan suatu rekomendasi. Ya. Jadi secara garis besar alur sistem pada sistem IoT ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ada BHT22, kemudian ada
layanan aplikasinya apa, entah itu web ataupun aplikasi mobile. Baik, tahapan yang pertama tentunya kalau kita ingin membuat sesuatu kan kita harus melakukan suatu identifikasi, ya, identifikasi kebutuhan. Jadi pengguna ini sebelum melakukan perancangan sistem secara utuh ya, itu teman-teman harus bisa melakukan identifikasi. Teman-teman ini membuat apa? Misalkan kalau teman-teman ingin memonitoring kandungan gas pada area dapur atau area restoran, itu kan tentunya teman-teman menggunakan beberapa sensor ya, seperti sensor gas, kemudian mikrokontroler apa yang digunakan, entah itu nanti ESP32 atau ESP826 silakan. Kemudian jenis outputnya apa? Ya, kalau misalkan kalau ada sensor gas, kandungan gasnya itu melebihi nilai yang sudah ditentukan, jenis outputnya apa? Entah itu mengeluarkan buzzer atau mengeluarkan notifikasi via handphone. Nah itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Ya, jadi kalau dalam contoh ini kan ada 3 blok, ada blok input, kemudian proses dan output. Nah inputnya apa? Inputnya berupa, kalau contoh saya itu kan alat monitoring suhu dan kelembapan ya. Inputnya berupa sensor DHT22, kemudian prosesnya apa? Prosesnya ya mikrokontrolernya itu bisa menggunakan MCU ESP826 atau 32. Nah, outputnya apa? Outputnya bisa berupa LCD ataupun yang lainnya. Termasuk nanti komunikasinya seperti apa? Jadi media pengiriman data itu seperti yang teman-teman pelajari, itu kan bisa pakai protokol MQTT atau protokol HTTP ya, tergantung kebutuhannya nanti seperti apa. Kemudian setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, kita akan menulis ya apa saja yang diperlukan untuk merancang sistem IoT. Yang berikutnya adalah teman-teman melakukan yang namanya prototyping. Ya, jadi prototyping ini adalah implementasi awal ya dari rancangan perangkat keras untuk apa? Untuk memvalidasi bahwa sistem ini dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman rancang. Nah, prototype ini berfungsi sebagai media untuk mengevaluasi desain, kemudian mengidentifikasi kesalahan sejak dini serta meminimalkan biaya apabila diperlukan perubahan pada rancangan. Jadi ini gunanya prototyping sebelum menjadi produk akhir, teman-teman itu melakukan percobaan terlebih dahulu. Ya, apakah sistem ini sudah tepat, apakah sistem ini sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Oke, jadi tahapan prototyping ini pertama tentunya adalah mendesain ya, mendesain perangkat kerasnya. Teman-teman bisa menggunakan software simulator seperti Walkway ya, kemudian melakukan simulasi rangkaian digitalnya tadi. Apakah project atau rangkaian yang teman-teman buat ini sudah berjalan atau sudah benar fit dan fit dan outputnya sudah benar. Lalu kalau mau diimplementasikan dalam bentuk hardware, tentunya teman-teman bisa menggunakan breadboard ya, yang putih-putih teman-teman ya. Nanti ditancap-tancapkan pakai kabel. Lalu kalau mau menggunakan yang namanya PCB, teman-teman perlu mendesain PCB-nya. Jadi itu beberapa tahapan prototyping. Ya. Nah, setelah prototipe-nya jadi, tahapan berikutnya tentunya adalah pengujian. Ya. Jadi setelah teman-teman merancang sensornya tak hubungkan dengan pin D atau pin apa itu di MCU-nya, teman-teman kemudian melakukan pengujian. Nah, pengujian perangkat keras ini adalah proses evaluasi dan validasi untuk memastikan bahwa prototipe ini berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah teman-teman tetapkan di awal. Ya, dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan dari teman-teman yang sudah merancang tadi. Nah, pengujiannya mencakup apa saja? Mencakup pengujian sensornya, kemudian komunikasinya, dan outputnya seperti itu. Oke, nah ini ada satu contoh ya, contoh implementasi teknologi IoT. Ya, jadi kebetulan ini adalah produk yang pernah saya buat, yaitu memanfaatkan teknologi IoT untuk melakukan pengeringan rimpang. Jadi rimpang itu sejenis ini teman-teman, tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat. Nah, jadi obat itu kan serbuk teman-teman ya, teman-teman tahu ya. Nah itu sebelum jadi serbuk itu bahannya itu dikeringkan terlebih dahulu.
suhunya 14 atau 15 derajat Celcius yang harus disetting terlebih dahulu agar pengeringannya itu tidak melampaui batas. Karena kalau melampaui batas itu nanti akan merusak kualitas dari rimpang itu sendiri. Ya. Jadi ini saya memanfaatkan IoT untuk melakukan pengeringan rimpang yang mana yang datanya, informasinya itu saya tampilkan via mobile apps atau aplikasi mobil. Nah, toolsnya saya menggunakan Notepad namanya. Jadi saya mendesain terlebih dahulu di Notepad-nya, kemudian saya juga mendesain aplikasinya hingga nanti data sensor yang ada di alatnya itu bisa terpantau di aplikasi mobil. Oke, nah ini contoh desain rangkaiannya ya teman-teman. Jadi ada beberapa device di sini. Yang pertama tentunya adalah thermocouple. Thermocouple ini bertindak sebagai apa teman-teman? Bertindak sebagai apa? Ada yang tahu? Input itu sebagai apa? Masukan kan? Berarti sebagai sensornya dia kan ya. Nah, sensornya kemudian dia diolah oleh controller. Controller ini dia akan mengeksekusi cooling fan dan heater. Cooling fan itu kayak kipas gitu. Kemudian heater itu pemanas. Ya, jadi ini kan untuk mengeringkan rimpang tadi itu digunakan heater pemanas. Yang mana pemanasnya ini itu diratakan oleh si cooling fan ini. Nah, informasi datanya itu nanti dapat dipantau oleh si user yang via jaringan internet itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu kan setelah data masuk di sini ya, data masuk di controller ini akan mengolah data tersebut, ya, dan akan melakukan tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya heaternya itu harus diaktifkan untuk memberikan panas pada rimpangnya. Nah, panasnya itu perlu diratakan. Kan itu diratakan dengan menggunakan cooling fan itu. Jadi ini alat ini ditaruh di dalam suatu ruang pengering gitu teman-teman. Nah, informasinya dan controllingnya itu dapat dilakukan oleh user. Jadi user ini bisa taruh data yang dideteksi oleh thermocouple dan dia juga bisa mengontrolling cooling fan atau heaternya. Jadi heater mana yang bisa diaktifkan, heater mana yang bisa dimatikan, itu bisa dilakukan user itu via jaringan internet. Ini gambaran rancangan sistem IoT-nya seperti ini. Oke, baik. Setelah ini saya akan menunjukkan ya. Ini salah satu contoh teman ya. Salah satu contoh implementasi atau desain perangkat keras pada sistem IoT. Ya, jadi di sini saya menggunakan simulator WOPI. Ya, silakan teman-teman buka WOPI-nya terlebih dahulu. Ya. Ini online teman-teman ya. Online ini teman-teman bisa akses linknya di wopi.com. Ya, di wopi.com. Ya, di sini saya sudah melakukan perancangan. Ada sensor dari BB dan microcontroller ESP32. Yang mana untuk mengaktifkan device-nya itu kita harus melakukan pemrograman terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di adik 22 ini kan ada berapa jalur teman-teman? Ada berapa jalur yang terhubung ke ESP32? Berapa? 3 ya. Oke, 3. Nah, 3 itu meliputi data, kemudian PCC dan drone EED. Ya. Lalu alat ini kan sudah terhubung masing-masing teman-teman. Masing-masing kan sudah terhubung, ya. Yang data ini hijau, ini terhubung ke salah satu pin digital pada ESP32. Kemudian yang merah ini VCC, ini terhubung ke kalau di baterai itu plus minus gitu. Yang GND dia terhubung ke GND. Nah, dari sini kemudian kita program. Ya, kita program dengan menggunakan bahasa C. Jadi opsinya bisa pakai bahasa C atau bisa pakai bahasa MicroPython. Tapi dalam contoh ini kita menggunakan bahasa C dahulu. Nah, di awal itu kita masukkan apa teman-teman? Include DHT
.isp. Nah, itu file apa teman-teman? Ada yang tahu? File library. Ya, library-nya kita masukkan terlebih dahulu, ya kan? Library-nya kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita mendefinisikan pin data di DHT22 itu terhubung ke pin mana? Di SP32. Dia terhubung ke pin 15, ya. Lalu kita definisikan juga device setup itu kita definisikan DHT sensor setup, artinya sensor DHT ini sudah siap digunakan ketika sistemnya ini dijalankan. Dan device loop ini ada program untuk membaca temperatur dan humidity, ya, membaca kelembapan dan suhunya. Sehingga ketika saya jalankan di sini akan muncul temperatur dan humidity-nya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini temperaturnya 24 derajat Celcius, humidity-nya 40 derajat Celcius. Nah, ini kalau misalkan kita ubah, ya, kita ubah ke tanah di sini, ini nanti di outputnya juga akan berubah. Ya kan? Dia akan menjadi temperaturnya 28, kemudian humidity-nya 50. Ya. Nah, ini baru tahap perancangan perangkat keras. Nanti goals akhirnya dari mata kuliah Internet of Things ini, teman-teman bisa mengirimkan data ini untuk bisa ditampilkan di layanan aplikasi, entah itu web atau mobile. Ya. Jadi di pertemuan hari ini kita masih belajar terkait dengan bagaimana melakukan perancangan perangkat keras. Gitu. Baik teman-teman, untuk agar teman-teman bisa memahami, ya, bisa punya pengalaman untuk membuat desain sistem IoT dari sisi perangkat kerasnya, silakan teman-teman melakukan percobaan di walkwi.com. Sudah buka walkwi ya? Sudah ya? Teman-teman silakan melakukan desain, entah itu bisa menggunakan sensor gas, bisa menggunakan sensor ultrasonik dan sensor-sensor lainnya. Nanti saya akan tunjuk siapa yang presentasi di depannya. Itu ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Ada yang sudah mencoba simulasi di Walkwi, teman-teman? Sudah ya? Baik, mungkin saya minta satu mahasiswa ya untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan dari proyek yang sudah dibuat. Ini saya tunjuk atau gimana ini? Saya tunjuk ya? Oke. Michael aja, gimana Michael? Sudah selesai Michael? Sudah Pak. Sudah, oke, silakan Michael. Bisa didemonstrasikan di depan kelas. Buka di sini Michael ya. Oke, sudah ada Michael ya. Jadi proyeknya ini nanti silakan disampaikan ke teman-teman apa yang sudah Michael buat ya dari desain ini. Oke, silakan Michael. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Michael Kristianto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perancangan ESP32 yang saya buat ini adalah menggunakan sensor gas MI2. Jadi konsep dari rancangan ini adalah untuk mendeteksi kadar gas di lingkungan sekitar kita. Untuk programnya sudah saya buat rangkaiannya di sebelah kanan ini, dan akan saya langsung jalankan saja. Ya, baik, di sini untuk program yang saya buat, pertama-tama itu data akan diambil dari pin yang ada di data pin 4 dan 23. Lalu setelah itu data akan muncul atau outputnya itu akan muncul di LCD. Nah, lalu di situ terlihat bahwa gas MI2 itu mendeteksi lingkungan sekitar itu memiliki kadar gas sebesar 70%, di mana itu tidak aman. Dan di sini juga bisa saya kurangkan lagi, semisal kadar gasnya itu saya kurangi menjadi 42%, maka kadar gas di lingkungan sekitar itu bisa menjadi aman. Program ini mendeteksi kadar gas di lingkungan sekitar dan outputnya itu bisa memberitahu kita bahwa di lingkungan sekitar kita itu apakah kadar gasnya itu aman atau enggak, sehingga kita bisa mewaspadai di lingkungan sekitar kita tentang kadar gasnya. Mungkin sekian penjelasan proyek Walkwi ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih
dibuat Michael ini adalah pendeteksi gas ya, dengan memanfaatkan sensor gas yang dalam ini tipenya adalah MG2, kemudian mikrokontrolnya SP32, dan informasinya di sini masih tampil dalam bentuk LCD teman-teman. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar merancang database-nya. Jadi informasi data sensor ini nanti harus tersimpan di database ya, entah itu pakai Firebase dan SQL ya. Lalu nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat platform IoT-nya dari sisi atau menggunakan dengan layanan web ya, menggunakan web, nanti bisa pakai Laravel. Nanti data dari database itu nanti ditarik ke web sehingga pengguna itu bisa memantau kondisi ya, kondisi lingkungan yang dalam hal ini sensor gas itu bisa dipantau melalui website itu. Baik, terima kasih Michael, silakan boleh kembali. Baik teman-teman, jadi tadi kan sudah saya sampaikan materi terkait perancangan perangkat keras IoT ya, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, kemudian prototyping hingga pengujian. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Michael juga kan, Michael sudah membuat simulasi perangkat keras ya, dengan memanfaatkan sensor gas untuk membaca kandungan gas yang ada di lingkungan sekitar. Oke teman-teman, terakhir ya, saya menitipkan tugas ya. Jadi tadi kan teman-teman sudah membuat rangkaian simulasinya di Walkbay ya. Nanti apabila belum sempurna, itu teman-teman nanti bisa menambahkan outputnya ya. Jadi kan teman-teman sudah membuat satu input, kemudian mikrokontrollernya apa, dan nanti bisa ditambahkan outputnya seperti apa. Outputnya bisa pakai LCD, bisa pakai relay, bisa pakai buzzer ataupun perangkat output lainnya, tergantung projectnya teman-teman seperti apa. Dan yang kedua nanti teman-teman membuat slide-nya ya, slide-nya ini nanti mencakup desain rangkaiannya, kemudian program dan hasil. Dan minggu depan kita sebelum masuk ke materi kita presentasikan terlebih dahulu. Itu ya. Oke, jadi itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada yang mau memberikan refleksi. Siapa yang memberikan refleksi? Oh, oke, Destian. Silakan Destian. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan refleksi pada pertemuan pagi hari ini. Setelah tadi telah kita pelajari bahwa pada materi ini kita membahas tentang perangkat keras IoT, serta saya juga dapat memahami bahwa keberhasilan suatu sistem IoT tidak hanya bergantung kepada pemrograman, tetapi juga pada pemilihan dan integrasi komponen seperti mikrometer, sensor, aktuator, modul komunikasi, dan satu daya yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak. Saya juga menyadari tentang pentingnya tahapan identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, serta pengujian agar sistem yang dikembangkan dapat bekerja secara optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Baik, terima kasih Destian. Applause dulu teman-teman. Jadi tadi refleksi dari Destian Putri yang terkait pertemuan pada pagi hari ini ya. Jadi mungkin saya tambahkan bahwasanya perancangan perangkat keras IoT ini menjadi salah satu aspek ketika kita membangun sistem IoT secara utuh ya. Nah, itu nanti dari sisi perancangan perangkat kerasnya, kemudian perancangan database-nya hingga perancangan layanan aplikasinya. Oke, teman-teman, kita tutup. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat teman-teman. Doa menurut ajaran dan budaya masing-masing, silakan. Setelah selesai, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.